Baiklah Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, Alhamdulillah, Alhamdulillah pada hari ini, pagi hari ini, tanggal 20 Oktober, hari Senin, tahun 2025, kita bisa bersilaturahim kembali ya dengan Bapak Ibu di filsafat pendidikan ya di prodi S3 PB Universitas Negeri Yogyakarta. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa refleksi ya terkait dengan apa yang telah kita kerjakan karena ini adalah sudah masuk fase ketiga dari kuliah ya. Secara intuitif saja ya, fase ketiga adalah fase akhir untuk mempersiapkan bagian-bagian akhir. Nah, perlu saya sampaikan mengenai tugas-tugas Ibu dan Pak sekalian kaitannya dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Secara substantif itu saya sebetulnya mengadakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester secara substantif. Tetapi bentuknya atau formatnya seperti biasa, saya tidak secara formal, secara format kaku, tapi saya menggunakan tugas-tugas ya, yang dikemas dalam bentuk ujian tengah semester dan yang dikemas dalam bentuk ujian akhir semester. Untuk ujian akhir semester nanti tugasnya ada satu lagi. Nah, sedangkan untuk yang bisa dipandang melengkapi boleh ujian tengah semester, jadi Bapak Ibu nggak usah mikir ujian, tapi hanya memperbaiki tugas-tugas. Nah, perihal tugas, Ibu dan Bapak semua, saya sudah melihatnya, walaupun tidak keseluruhan, tapi saya ambil acak semuanya. Dan juga berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah tahun yang lalu, maka saya mengambil kesimpulan semua membuat perbaikan atau remedi untuk semua tugas. Gitu. Saya akan jelaskan nanti. Ya, kenapa bisa ya, semua membuat remedi untuk semua tugas. Anggap saja itu sebagai UTS, ujian tengah semester. Substansinya ada, sama-sama berpikir toh. Tapi kalau UTS ini kan di sini kan enak, ya, tinggal memperbaiki saja ya. Nah, nanti yang ujian akhir semester secara substantif belum muncul nanti, tapi secara implikatif nanti dengan sendirinya sudah bisa diraba-raba ya arahnya kemana gitu. Mengenai apa? Mengenai kuis ya itu ambil manfaatnya saja. Gitu. Tidak saya masukkan sebagai penilaian. Ya, sudah saya katakan berkali-kali, kuis hanya kita ambil manfaatnya, ya, fungsinya, gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau apa tidak terima, mau protes ya Pak, teruskan saja Pak kuisnya, ya, boleh. Bahkan untuk ujian akhir mau pakai kuis juga boleh kalau Bapak Ibu ingin. Tapi intuisi saya kok mengatakan, bukan berarti saya sombong loh ya. Intuisi saya kan mengatakan kalau pakai kuis nanti nggak ada yang lulus. Ya soal 50 ya, benar 5 saja sudah euforia. 5 dari 50 dapat berapa? Ya, 100 dari 10 dari ya 100 hanya di bawah sedikit 11 dari 100. Ya, 11 dari 100 penilaian heboh. Ya. Oh, jadi presiden loh ya. Dinilai 11 loh, dari 100 loh. Nah, nah jadi Ibu dan Bapak sekalian, ya mengenai review tugas, ya dapat saya sampaikan garis besarnya saja sementara gini ya. Bapak Ibu masih menggunakan bentuknya, ya bentuknya mengerjakan tugas
belum disesuaikan dengan substansinya atau materialnya filsafat. Nah, gitu. Masih bentuknya bentuk biasa, bentuk awam, bentuk umum. Ya, nanti akan saya terangkan. Ya, akan saya terangkan. Ya, nanti akan saya terangkan. Jadi banyak perkara mengenai harus ada bedanya dan memang ada bedanya mengenai tugas-tugas mengerjakan filsafat ya dan ilmu-ilmu bidang. Oke lah kalau begitu langsung saya Bu Fitriana mana ini? Ya. Bu Rizky, ya. Tolong ya di kameranya di on kan ya. Di on kan saja, kadang-kadang dengarkan saja belum tentu terdengar ya. Karena mungkin berpikir lain. Halo Bu Fitriana, ya, ya silakan yang masih masih belum on. Akan saya share ya. Akan saya share. Oke. Bapak Ibu nanti kalau saya sudah selesai share nanti kalau mau di screenshot silakan karena ini tidak saya kirimkan karena apa namanya hanya untuk penjelasan di kuliah di kelas gitu aja. Baik, remedi tugas-tugas UTS. Saya akan oke. Jadi Ibu dan Bapak sekalian dan juga Pak Parsego walaupun sudah pernah kuliah. Jadi pengetahuan, nah ini saya menyingkat ya. Ini peng ini. Dia seperti Cina ini kan industrinya teknologinya maju. Dongfeng, tongfeng, ada peng-pengnya ini. Nah, industri maju, wah, ya. IP ilmu pengetahuan, terus ilmu bidang, terus filsafat, terus ideologi, paradigma, kemudian teori dan praksis ya. Teori dan praksis. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, ya luasnya kajian filsafat ini yang menyebabkan orang-orang belajar filsafat menjadi kesulitan menentukan batas, domain, porsi, skop, ruang lingkup, dan seterusnya. Padahal kalau di bahasa Jawa itu ada istilah mulur mungkret. Ya. Itu dalam bahasa Indonesianya fleksibel, tarik ulur. Ya. Sampai di mana ya kalau memang bisa ditambah, ditambah. Kalau terpaksa ya nggak bisa ya nggak ada masalah. Jadi kita telah mereview ya tentang makna pengetahuan, ilmu pengetahuan, ya kemudian aspeknya ke ilmu bidang, sehingga sampai kepada bangunan filsafatnya. Nanti ideologi pendidikan walaupun sudah ada referensinya, tapi nanti kita menukik ke sana paradigma teori and practice of education kan begitu. Nah, di sini ada kutub ya, banyak kutub ya dalam filsafat. Salah satu kutubnya ialah kutub mikrokosmis dan makrokosmis seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ya. Gampang mikirnya kalau mikrokosmis adalah apa namanya saya, maka rumah saya bisa saya anggap sebagai makrokosmis kan begitu. Kalau mikrokosmis adalah isinya, maka makrokosmis adalah wadahnya kan begitu. Kalau mikrokosmis adalah contohnya, maka makrokosmis adalah rumusnya. Kalau mikrokosmis adalah rumusnya, maka makrokosmis adalah doktrinnya. Demikian seterusnya. Nah, kalau mikrokosmis adalah doktrinnya, makrokosmis adalah transcendental doktrin. Gitu mikirnya. Gampang toh? Enak saja.
Kalau mikrokosmisnya adalah bumi, makrokosmisnya adalah langit. Jadi sebetulnya berfilsafat itu adalah kesadaran tentang dimensi. Ya, cerdasnya orang berfilsafat karena dia cerdas untuk kemudian menyadari dan membedakan dan memaknai ya struktur dimensi yang ada, baik struktur horizontal, struktur vertikal, struktur tunggal maupun struktur jamak atau struktur plural, gitu. Struktur fenomena maupun struktur neomena, struktur yang ada, ternyata semua bisa dikasih struktur di depannya, gitu ya. Struktur isi, struktur wadah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau pikiran kita menjadi nakal ya, sebenar-benar filsafat adalah struktur, begitu. Gitu kan. Baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, kaitannya dengan tugas ya. Tugas ini makomnya berfilsafat itu adalah makomnya metafisik. Gitu. Makomnya metafisik itu baik metafisiknya kuantitatif maupun metafisiknya kualitatif. Kan begitu. Kalau hanya kuantitatif itu ya matematika itu kuantitatif ya. Ya jumlah besar, panjang, ya, ukuran semuanya kuantitatif. Ternyata makomnya ya kalau kuantitatif itu adalah mikrokosmisnya, maka makrokosmisnya itu adalah kualitatif. Kenapa? Karena kualitatif di dalamnya ada dunia kuantitatif, kan begitu. Ya, nah, kalau secara kualitatif ya, bosan itu kualitatif. Loh, bosan kualitatif. Iya, terus setelah itu kenapa bosan? Karena terlalu lama. Lama. Lama itu kualitatif juga, ya. Lu kenapa lama? 10 jam ada kuantitatif, gitu kan? Jadi yang kualitatif memuat kuantitatif. Jadi kalau karya-karya dikaitkan dengan ini, tugas-tugas dikaitkan ini, Bapak Ibu baru sampai pada perbatasan kuantitatif kualitatif. Ya, baru sampai di sini mengerjakan tugasnya. Ya. Perbatasan kuantitatif kualitatif. Kualitatifnya belum full, apalagi sampai metafisiknya belum. Nah, kuantitatif itu apa? Ciri-ciri kuantitatif itu singkat padat. Misalnya penelitian kuantitatif ya sudah, cuma ingin membuktikan benar atau salah selesai. Ditolak atau diterima hipotesisnya selesai. Gitu. Segudang data, segudang penjelasan menuju ke satu titik kuantitatif menerima hipotesis atau menolak hipotesis selesai gitu. Sedangkan kualitatif itu penjelasannya itu gitu. Maka karena penjelasan itu jelas, ini arahnya adalah analitik, ini adalah deskriptif, ini adalah elaboratif, gitu. Tentu lebih banyak, ya, tentu lebih banyak. Nggak bisa kok pesawat dijelaskan cuma pakai 4 halaman, ya. Nah, ini sudah kelihatan. Siapa yang merasa tugasnya cuma 4 halaman, nah ini ya, ya sudah mulai kuantitatif minded, gitu. Nah, itu kuantitatif lah, metafisik ya. Metafisik itu ialah bahwa setiap yang ada ya, itu mewakili dunianya kan begitu. Jadi artinya apa? Penjelasan seluruh dunia itu hanya ingin menjelaskan satu yang ada. Gitu. Nah, yang mau dijelaskan bukunya Immanuel Kant 360 halaman secara konsekuensi. Harusnya berlipat ganda penjelasannya.
dari 360 halaman. Ya. Kalau disaripatikan, the critic opposition ketemunya satu, sintetik a priori selesai. Apa kemudian itu tugas? Itu kan cara berpikir. Nah, makanya kita akan memperbarui niat dalam rangka untuk memperbaiki tugas, memperbarui niat kita dari sekedar kuantitatif menuju kualitatif, meningkat ke metafisik. Maka diperlukan, tentu banyak saja belum tentu cukup, ya minimal itu. Kalau kita lihat dari jumlah halamannya, gitu. Makanya ya udahlah kalau begitu kita kompromi, nanti kita memberi batasan tidak terlalu, kita komprominya ya mungkin ya di bawah, di atas 10 halaman kira-kira, itu sebagai satu apa ya namanya keterpaksaan mungkin, karena itu Bapak Ibu kan mengerjakan tugas-tugas yang lain. Tapi andai kata ada unsur longgar, kemudian ada unsur keikhlasan, dan ada unsur bersyukur, maka ya semangatnya itu memperlebih-lebihkan halaman itu. Oh, dikatakan 10 ya 10. Wah, ini kan gitu kan. Unsur metafisiknya itu yang penting, yang jadi masalah gitu. Nah, itulah maka ya. Jadi cara berpikir itu ada deduktif. Deduktif itu sebetulnya adalah analitik, elaboratif, dari doktrinnya diturunkan menjadi rumus-rumus dan kemudian diturunkan menjadi contoh-contohnya. Nah, dari situ saja sebetulnya akan menghasilkan contoh-contoh yang banyak sekali. Ya. Sebaliknya sampai ke induktif, dari contoh-contoh yang banyak sekali nanti akan menghasilkan formula-formula. Maka kemudian itu menggunakan metode analitik deduktif ke sana, dan ini induktif ini menggunakan metode konstruktif. Maka ada unsur elaborasi. Nah, remedi tugas itu nantinya diberi unsur elaboratif. Menguraikan dari yang sedikit tentu menjadi banyak, kan begitu. Nah, semampu-mampunya ya ditambahkan begitu. Nah, kemudian kalau ingin meningkatkan sejalan dengan semangat daripada pilar-pilar yang lain di dalam pendidikan, yaitu pilar-pilar saintifik sebagai karya ilmiah, karena dunia kita ini dunia scientism, gitu. Maka karya ilmiah ada sebagai suatu karya dikatakan paper. Maka dari sisi kalau kuantitatif itu menjamin kevalidan atau menjamin kedudukan yang kuat, strong daripada konsep-konsep dan hubungan secara konsisten, ya. Kemudian secara kualitatif menuju ke metafisik itu menuju ke arah holistik, menggambarkan kondisi umum, betul? Sehingga mau tidak mau tulisannya itu menuju komprehensif. Kalau dikatakan komprehensif mungkin ya belum, tapi semangatnya menuju komprehensif. Komprehensif itu menggambarkan secara keseluruhan, dan begitu. Jadi remedi atau perbaikan tugas-tugas itu menujunya ke sana, kan begitu kan? Menujunya ke sana lebih komprehensif. Nah, kemudian dari pilar-pilar yang lain, dunia yang lain, dari sisi metodologinya, maka dari yang kita pahami sebagai realitas, maka kita hubungan antara realitas satu dengan realitas yang lain. Dalam ilmu pendidikannya dikatakan sebagai, atau ilmu psikologinya ya, interaksi sosial atau interaksi konsep-konsep, interaksi ilmu-ilmu dan sebagainya. Tapi kemana arahnya supaya jelas?
arahnya kemana? Ya, arahnya itu adalah mengkonstruksi hidup, mengkonstruksi dunia, ya, mengkonstruksi ilmu, mengkonstruksi apa yang ada dan yang mungkin ada sebagai suatu hermeneutika. Kan begitu. Kenapa? Karena konstruksi sebagai bagian daripada hermeneutika. Jadi karya Bapak nanti perbaikannya menggambarkan adanya unsur membangun. Jadi karya-karya Bapak, tugas-tugas Bapak, misalnya videonya Pak Marsikit, gitu. Bagaimana Bapak Ibu mampu membangun dunia yang paralel dengan video saya menggunakan kata-kata Bapak Ibu sendiri, gitu. Nah, setelah itu diputar berkali-kali, menginternalisasi, kemudian muncul kembali dalam bentuk kata-kata yang segar dan enak dibaca. Itulah yang namanya mengkonstruksi atau menghermeneutika. Nah, makanya alatnya adalah hubungan, kesamaan, relasi, ekivalensi, dan menggunakan bahasa analog. Itu alatnya. Videonya Pak Marsikit pembelajaran diputar berkali-kali, kemudian sampai kepada menginternalisasi, kemudian sampai ke dalam dunianya Bapak Ibu, kemudian oleh Bapak Ibu dikonstruksi kembali dalam bentuk dunia yang ekivalen antara dunia Bapak Ibu dan ekivalen dengan dunia saya. Itu menggunakan prinsip ini. Ada hubungan, ada kesamaan, ada relasi, ada ekuivalensi, dan ada analogi-analogi. Maka ada bahasa-bahasa yang bersinggungan. Dunia satu dengan dunia lain yang berhubungan menggunakan bahasa-bahasa analog. Ya. Menggunakan bahasa-bahasa analog. Kemudian dari sisi bukunya Immanuel Kant, yang ada sebagai suatu ontologi, sebagai suatu objek, itu adalah elemen-elemennya. Kemudian dia kalau dipandang sebagai doktrinnya, maka dia beranalitik, kemudian menghasilkan dengan dialektik, dia menghasilkan judgement. Kemudian dari judgement itu kemudian diteruskan dengan metode menghasilkan suatu moral, di mana moral ini adalah wadahnya daripada pendidikan. Jadi kalau ada yang bertanya, kita belajar filsafat pendidikan kok muter-muter kemana? Ya ini jawabannya di sini. Maka kuliah filsafat itu harus komprehensif, nggak bisa hanya sekali datang, ya. Harus secara tuntas dan secara kafah, mengalir terus-menerus seperti itu, gitu. Ini kalau nggak diikuti sejak kemarin yang jadi konsep yang lemah, terputus-putus dan lupa, tidak membangun suatu konstruksi berfilsafat pendidikan di dalam diri kita masing-masing. Nah, maka yang realitas, yang elemen itu mengandung unsur idealitas, mengandung unsur realis, rasionalis, empiris, pragmatik, eksistensial, saintifis, positif, dan postmodern. Ini filsafat pendidikannya, gitu. Filsafat pendidikannya. Maka dari kalau mau diteruskan bahasa analog sebagai alat, maka dia berfungsi sebagai menembus ruang dan waktu yang sudah dilatihkan oleh Pak Marsikit dengan cara menjawab kuis-kuis, kan begitu. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan tugas satu, gitu, melihat video pembelajarannya Pak Marsikit, kemudian Bapak Ibu membuat ya dunia lain ya dalam bentuk narasi, gitu, itu namanya menembus ruang dan waktu. Jadi menembus ruang dan waktu itu berbagai level, meliputi yang ada dan yang mungkin ada. Melakukan judgement, kemudian memproduksi diksi-diksi
sebagai bahasa, dan bahasa ini filsafat terakhir atau filsafat analitik. Nah, maka pendidikan konstruktif, penilaian konstruksi nantinya itu Bapak Ibu sebagai tugas akhir nantinya, sebagai implikasi dari ya semuanya ini saya secara pengalaman dan intuitif saya menujunya ke pendidikan konstruktif, gitu, gitu, sebagai sesuatu yang menurut saya pantas atau bisa ya kita uraikan atau bisa kita sebagai diskusi untuk pengembangan selanjutnya, kan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ialah kemudian untuk meningkatkan kualitas atau validity daripada tulisan supaya kadar saintifiknya naik, maka Bapak Ibu bisa menggunakan panduan apa? American Psychology Association atau MLA Modern Language Association, ya. Tapi biasanya kalau di yang ilmu-ilmu kita ini pakai apa? Yang di UN-nya juga berorientasi kepada apa? Apa itu juga sudah ada revisi-revisi, ya. Betul? Kemudian menggunakan referensi, dan fungsi daripada referensi itu apa? Untuk perbandingan, ya. Untuk perbandingan, kemudian membuat tata tulis yang baik, kutipan-kutipan yang baik menggunakan. Nah, maka tugas-tugas Bapak Ibu kalau mau ditingkatkan menjadi tulisan yang berkualitas, itu namanya menjadi referensial scientific work atau referensial scientific paper. Nah, maka supaya bisa terbebas dari plagiat dan sebagainya, ada namanya aplikasi Mendeleev atau Turnitin dan seterusnya. Nah, kemudian yang bagian akhir itu adalah kalau ingin diteruskan, ya, gitu, baik itu filsafat pendidikan atau pendidikannya dan sebagainya, maka paripurnanya sebuah karir itu adalah kalau didokumentasikan dalam bentuk publikasi, dan validitas daripada publikasi ya jurnal yang bereputasi, ya jurnal yang terindeks Scopus, misalnya semacam itu. Itulah Ibu dan Bapak sekalian, ya. Dari sini saya akan stop dulu untuk memberikan kesempatan kalau ada yang ditanya. Jadi itulah kira-kira arahan bagaimana Bapak Ibu. Nah, kalau mau ditanya secara vulgar atau Pak gimana Pak? Ya Bapak itu ya harus diperbaiki tugasnya. Oh itu mau cuma 4 halaman, mungkin sama 4 halaman. Ya minimal 10 lah ya. Oh gitu Pak. Itu bahasa dialektiknya. Nah, syukur 15 atau 20 ya. Tapi tetap ya original pure karya Bapak Ibu ya. Semakin kata-katanya bisa menggunakan kata-kata yang segar. Cuma karena Bapak itu sudah ahli ya, menembus ruang dan waktu kan. Nah, nanti kita mau latihan di sini boleh ya. Nah, untuk misalnya kita filsafat kita bawa ke dunia anak-anak. Ya. Misalnya kalau dunianya anak-anak tentang ontologi itu apa sih? Dan sebagainya dan seterusnya. Ya. Ya harus bisa kita supaya kita bisa meresapi loh dunianya anak-anak ketika mau dimasuki dunia filsafat dimasuki loh ya, yang tidak kasat mata. Nah, naik turun ini kalau di dalam perwayangan tradisi Jawa itu luar biasa itu. Gitu. Nah, ada dewa yang turun ke bumi ya. Ada orang biasa, ya, dewa sudah lama turun di bumi ya, namanya Semar itu ya. Suatu ketika
yang di langit ada masalah ya. Nah, maka dia naik terbang naik ke kayangan sana ya. Nah, turun turun ke bumi dan terbang naik ke kayangan ke langit sana itu kan kalau dalam filsafat cuma direnungkan saja berpikir ya, ngambil contohnya ya, ngambil prinsipnya oh sudah sampai di langit gitu kan begitu. Baik ibu dan mas sekalian, apa ada yang ingin menanggapi silakan atau bertanya. Jadi ya, eh, Bapak Ibu tinggal memikirkan perbaikan dari semua karya dan semua tugas. Tugas-tugas itu biarkan saja terekam di email gitu. tinggal ditulis perbaikan tugas 1, perbaikan tugas 2, perbaikan tugas 3 dan seterusnya dan seterusnya. Saya sudah buka tugas Bapak Ibu, sudah saya buka. Nah, jadi kalau mengenai konsep selama itu masih di dalam koridor, ya itu artinya saya tidak masalah, silakan. Tapi kalau konsep dalam arti ya dia tidak mempunyai justifikasi, misalnya tergoda copy paste, itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Atau dia tidak menghasilkan apa-apa, tapi hanya berupa pointer-pointer saja. Banyak dari naskah kemudian dihilangkan, yang tersisa ada judul-judulnya kemudian jadikan pointer. Nah, itu nggak berpikir namanya. Itu bukan tugas. Itu jauh. Apakah ada Pak? Ya ada saja sekian banyak mahasiswa ya. Macam-macam mungkin karena tergesa-gesa. Yang penting adalah ya, waktunya nggak cukup dan lain sebagainya, gitu kan, belum sempat dan sebagainya. Nah itu kan begitu. Jadi silakan seperti itu Bapak Ibu ya, membandingkannya kualitas atau makna dari yang diharapkan oleh Pak Marsikit, ekspektasinya tugas-tugas semacam itu. Sepertinya Bapak Ibu kok terkena ultraflow dari saya. Apa saya itu pantas kalau seperti ultraflow gitu ya, bikin ngantuk. Silakan kalau ada yang bertanya gitu boleh. Saya mau bertanya, Prof. Ya Pak. Ismariati. Oh, ya silakan Bu. Ye. Prof, untuk tugas yang dua tugas dari buku Immanuel Kant itu ada batasannya berapa halaman yang harus kami buat, Prof? Tadi saya sudah mengatakan ya 10 lah kira-kira minimal gitu lah. Itu minimal 10. Kalau mau 15 baik, 20 baik. Itu semangatnya gini bukan semangat, ini semangatnya Bapak Ibu baca, renungkan dalam hati, kemudian ungkapkan kembali sebanyak-banyaknya sesuai dengan kata-kata yang mampu ditulis. Gitu maksudnya. Bukan semangat membuat ikhtisar, bukan. Bukan saya katakan sebenar-benar kuis itu salah. Pak Marsikit telah melakukan kesalahan, gitu. Tapi dengan kesadaran karena punya tujuan, gitu. Nah, gitu. Di awal pergaulan ya kalau bolehlah saya minta maaf, gitu. Kalau dianggap kurang berkenan. Tapi saya katakan itu hanya bisa dilakukan ya maaf, bukan berarti saya sombong, gitu. Oleh yang biasa, ya, oleh yang biasa. Kalau saya mengatakan pengalaman, mengatakan dirinya pengalaman itu. Kalau yang biasa, saya berbicara biasa bikin itu. Nah, itu sangat berbahaya, gitu. Membuat satu jawaban dari fenomena dunia. Jawabannya banyak sekali, tapi kenapa cuma satu kan begitu. Maka nggak usah dibiasakan bikin kuis kayak gitu. Itu hanya Pak Marsikit saja yang bikin untuk Bapak Ibu. Nggak usah balas dendam. Nanti balas dendam, nanti murid-muridnya dibikin kuis. Biar tahu rasa loh. Aku dulu digitukan sama dosen saya.
Gitu. Itu hanya untuk terapi sesaat. Sekarang makanya sudah tidak saya biasakan lagi, sudah selesai. Itu hanya untuk asah keterampilan, judgement, dan perspektif untuk bahasa analog. Sehingga kita terampil berfilsafat supaya alatnya kuat dan banyak. Kalau sudah ya sudah, sekarang selesai kuisnya gitu. Jadi itu kuis itu berbahaya sekali dan salah, gitu. Maka nggak bisa dihafalkan. Baik, kalau nggak saya teruskan, ya teruskan ya Bapak Ibu Mohon ya. maaf, Prof. Ya silakan. Mohon maaf, Prof. Saya mau izin bertanya. Melia ya, silakan Bu. Oke. Baik, Bu Sumaryati di off kan dulu mic-nya supaya nggak bergaung. terkait dengan kuis, mohon maaf, terkait dengan perbaikan tugas. Ketika kan kita membaca, kemudian mengkaji, kemudian kita ungkapkan kembali, nggih, Prof. Kalau misalnya terus kemudian kita berikan misalnya contoh-contoh, kita kemudian refleksi, kemudian misalnya kita dapat contoh-contoh dalam keseharian, apakah kita bisa tuangkan juga dalam Saya tidak pernah mempersoalkan substansi. Oke, Prof. Karena saya punya prinsip sebenar-benar filsafat adalah pikiran kita masing-masing. Itulah kalau saya sudah mengintervensi substansi, ini kan saya jadi otoriter. Ya, bukan berfilsafat lagi tapi perintah. Ya, ini bukan ilmu lagi. Ya. Kan begitu, makanya saya beri rasional sebanyak-banyaknya supaya apa? Supaya kalau sudah dipahami, ada proses 1 hari, 2 hari, 3 hari, dipahami apa yang saya terangkan ini sehingga Bapak Ibu punya kesempatan untuk memperoleh niat atau kehendak memperbaiki, ya, kehendak memperbaiki secara baik dan universal, kategorikal, imperatif, sehingga tugasnya itu menjadi bermakna moral. Ya. Harapannya tugas itu bermakna moral. Karena apa? Tugas ini bagian daripada pendidikan. Pendidikan saja dimaknai moral. Maka ya silakan Bapak Ibu direnungkan baik-baik, dibaca lagi. Tadi saya tayangkan lagi dan supaya bisa di screenshot ya secara keseluruhan. Mau ditayangkan lagi nggak Bapak Ibu supaya bisa di screenshot? Boleh ya, nanti saya tayangkan lagi supaya di screenshot supaya Bapak Ibu dengan kesadaran penuh dan tidak hanya kesadaran penuh memahami, gitu. Dan kalau begitu merasa bersyukur dan merasa senang sehingga ada kehendak baik, gitu. Sehingga ada kehendak baik dari Bapak Ibu supaya tugas ini mempunyai makna pendidikan. Makna pendidikan itu artinya adalah makna moral. Tugas mengerjakan tugas ini sebagai makna moral, aksiologi, kan begitu. Baik, akan saya tayangkan sebentar lagi. Tolong silakan di screenshot Bapak Ibu. Ya, silakan di screenshot tayangannya. Sudah cukup Bapak Ibu? Oke, kalau sudah saya teruskan. Nah, untuk berikutnya saya kasih pengantar dulu. Ini ke sana adalah untuk tugas akhir. Ke sana adalah untuk tugas akhir. Ya, ujian akhir semester UAS. Yang perbaikan itu anggap sebagai UTS, ujian tengah semester. Nah, ujian akhir itu adalah ini bagian menukik bagian akhir. Ya, itu seirama dengan narasinya, narasi besarnya, yaitu kalau itu masih bersifat ideal, universal, terbang kemana-mana, melayang di mana-mana, dan sebagainya, itu namanya filsafat. Tapi kalau dia sudah terkena gunung, berhenti di situ, apalagi turun ke lembah-lembah, itu namanya sudah ideologi. Menurut saya. Ya.
ya itu namanya sudah ideologi. Nah, filsafat ada demokrasi, ada sosialisme, ada komunisme sampai di Indonesia ada gunung berapi, gunung macam-macam, berhenti di situ turunlah jadi Pancasila. Ada Indonesia filsafatnya Pancasila, pendidikannya ya Pancasila, kan begitu. Ya, pendidikannya Pancasila, ideologinya Pancasila. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah ideologi yang sudah materinya sudah saya kirimkan gitu, di daftar yang memperebutkan filsafat dan ideologi, ya. Memperebutkan filsafat dan ideologi akan saya tayangkan sekarang, ya. Ini karena sudah semakin menurun ke bawah, ini bahasanya sudah menurun menjadi bahasa-bahasa ideologi pendidikan, ya. Maka akan saya share kembali, ya. Nah, baik Ibu dan Bapak sekalian, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Sampun. Jadi ini Bapak Ibu yang sudah saya pernah berikan kepada Bapak Ibu, saya hanya nyinggung sedikit saja. Ini adalah ya kategori ideologinya, ya, per daerah, geopolitiknya, ya, per geopolitiknya, mungkin Eropa, mungkin Asia, mungkin Amerika, ya. Nah, ini adalah indikatornya atau unsur-unsurnya atau aspek-aspeknya. Nah, di sini kalau boleh saya terangkan, menurut saya dibagi menjadi ada yang 5. Sebetulnya kita bisa membuat, kalau mau lengkap dengan filsafatnya, ya bisa sampai 50 kolom, 100 kolom, boleh-boleh saja. Misalnya ditambah lagi di sini ada pendidikan klasik, ada pendidikan kontemporer, kemudian ada eksistensialisme juga belum disebut di sini, gitu. Pragmatisme juga belum disebut, gitu. Dan kemudian seterusnya dan seterusnya. Terus gabungan-gabungan, misalnya technological industry digabung menghasilkan 1 kolom lagi, boleh saja, bisa seperti itu, ya. Ultimanis dan industri, ya, gabung, juga akan menghasilkan banyak sekali. Tapi kalau kita hanya melihat yang banyak sekali, nggak bisa mengambil yang sedikit, namanya itu tidak cerdas, namanya itu bukan pendidikan, dan namanya itu bukan ilmu, karena tidak bisa membedakan. Maka dari saya ambil yang 5 yang pokok-pokoknya ini mewakili yang lain-lain, termasuk di sini ya pendidikan Pancasila juga bisa, gitu. Maka ini dari 5 itu terbagi menjadi 2, 3 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. 3 sebelah kiri itu yang saya sebut atau yang saya rasakan atau yang saya tengarai sebagai yang tradisional, ya. Yang tradisional. Kapitalisme itu di sini ini. Loh, kapitalisme kan zaman sekarang, iya. Terus apa berarti pendidikannya terus kemudian tidak tradisional? Pendidikannya kapitalisme itu tradisional, gitu. Nah, ini silakan dimanai Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memanainya, nanti bisa mengutarakan dengan bahasa dan kalimatnya sendiri, gitu. Tapi intisarinya kalau menurut saya, ya, termasuk behaviorisme itu ada di sini juga. Yang sebelah yang konvensionalisme yang di sebelah 3 sebelah kiri ini adalah teacher center, gitu ya, teacher center. Sedangkan yang inovatif, termasuk inovatif itu termasuk adalah konstruktivisme juga, yang student center, yang student center. Nah, itu saja dari ini Bapak Ibu sudah bisa
mengungkap dan sebagainya, silakan menggunakan bahasa sendiri-sendiri, gitu. Kalau bahasanya menembus ruang dan waktu, gitu, menggunakan bahasa analogi dan sebagainya, silakan. Tapi kalau ingin ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ini ideologi itu mengawali nanti paradigma dan praksisnya. Mas Karim, Anda memikirkan apa? Sepertinya Ya, Prof. Saya mikirkan Prof. Mohon izin ya, Prof. Tadi kan ngomong membahas soal Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, padahal waktu sidang PPU RI 1 Juni 1945 itu Soekarno dengan tegas mengatakan bahwasanya saya mempunyai ini sebuah filosofi Goldschlag, yakni dasar filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, dan cita-cita yang sedalam-dalamnya untuk didirikan Gedung Indonesia. Dan Pancasila di situ, di digarisbawahi bahwasanya Pancasila adalah falsafah negara. Dan sinyalku jelek nggak ya? terus, Bahwasanya Pancasila itu adalah falsafah negara, Prof. terus. Nah, jadi yang benar itu Pancasila itu ideologi atau falsafah negara ya, Prof ya? Oh ya, dua-duanya benar. Kalau saya dari pengertian substansinya loh ya. Nah, Anda kan sudah mau mulai mengambil dari pengertian formalnya. Dari pengertian substansinya ya, kalau saya ya Pancasila ya filsafat, Pancasila ya ideologi, Pancasila ya pedoman bernegara, ya. Pancasila ya apa pedoman kehidupan sehari-hari di masyarakat, gitu. Ya. Jadi kalau secara substansif dan sudah dicairkan, enak kok ngomongnya. Gitu. Jangan dipersulit ya dengan kecuali kalau Anda memang apa menukiknya di situ, berarti Anda tuh jurusan PMP ya, betul? Betul. Wah itu ya tidak sebanding saya. Ya, nah, filsafat kalau dibanding dari itu kan universalis, Mas. Nah, kecuali nanti ada S4 saya masuk jurusan PMP ya, saya jadi apa spesialis, lex spesialis Pancasila. Jelas. Tapi kalau nggak digitukan, Anda tersinggung tuh. Oh, saya yang lex spesialis kok. Ini ada orang menari-nari lex generalis gimana, gitu. Oh, tidak pelintang ya. Ya. Ya, tapi kan saya Jaya Indo. Mau dipelintang tahu ya, ketapel. Tiang, tiang. Ya, gitu ya. Ya saya kembalikan saja kepada hakikatnya begitu. Nah itulah Mas, bedanya antara lex spesialis dan lex generalis. Kan gitu kan. Itu bagus. Ya bagus sebagai menjaga kewaspadaan daripada yang lain-lain. Kan gitu. Baik. Mengenai ideologi ini sudah ya. Kalau ada yang lain-lain silakan. Baik. Kalau sudah saya share kembali. Berikutnya ini termasuk agak praktis saya, teknikal ya, agak pragmatis ya. Ya. Oke. Nah, tinggal Mas apa tadi? Sebentar. Mas Garin? Halo Mas Garin. Bro. Tinggal Mas Garin sekarang membuat deskripsinya. Pendidikan Pancasila yang seperti apa dengan indikator sebelah kiri itu dan dioperasionalkan. Betul? Dilaksanakan, kemudian dicari doktrin-doktrin filsafatnya, kemudian contoh-contohnya, bangunlah pendidikan Indonesia. Ya maaf saja,
Ya, ya mau saja kemarin, ya maaf ya saya ngomong ya, kemarin waktu Prabowo diwawancarai oleh CEO Forbes ya, dia kayaknya kok agak ragu-ragu ya, ngomongnya oh kita kapitalis diambil baiknya, kemudian sosialis diambil baiknya, tapi kenapa Pancasilanya diungkap? Nah ya itu salah satu contoh untuk mengingatkan kalau menurut saya, gitu. Ya siapa tahu memang ketika operasional di situ, gitu. Ya oke lah kalau memang ketika di situ. Tapi saya yakin Pak Prabowo sebagai presiden akan memahami itu semuanya. Tapi ketika dibawa ke ranah itu ya ngomongnya seperti itu. Tapi kalau kemudian diperdalam dan diperkuat oleh Mas Garin tadi, kalau memang kemarin sudah ada, supaya apa? Supaya jangan nomor-nomor saja, begitu. Supaya jangan nomor-nomor saja. Gimana bisa direalitakan? Karena sudah dipraktekkan, direalitaskan, sehingga anytime bisa muncul, gitu. Otomatis dalam momen-momen ketika ditanya oleh CEO Forbes, gimana Indonesia mengembangkan, ya basisnya Pancasila, kemudian gini. Nah, atau sebaliknya diturunkan dari jawaban Prabowo tentang, oh kita kapitalis ambil baiknya, kemudian sosialis ambil baiknya, dan sebagainya. Kemudian, tapi kalau di Indonesia, kalau diteruskan, tapi karena mungkin waktu kan, kalau diteruskan ya pada akhirnya ya diarahkan atau mengarahkan ya, atau mengarah kepada Pancasila, harusnya seperti itu, begitu. Gitu ya Mas Garin ya. Halo Mas Garin. Ya, Bro. Mas Garin nggak sekarang ngajar di mana? Di kelas. Ya sekarang di kelas. Enggak, artinya ngajarnya di mana? Oh, saya di pendidikan geografi. UNY. UNY. Nah, ya. Baik. Baik, kalau begitu kemudian saya akan teruskan berikutnya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, silakan kalau mau di screenshot ini, ya. Kalau mau di screenshot ini ada link yang akan saya terangkan dan Bapak Ibu perlu buka nanti. Ya. Ini kita sudah masuk ke setelah ideologi meluncur ke praksis. Ya. Saya nggak ngerti apakah bisa nggak. Kalau nggak bisa ya saya coba saya klik. Kalau nggak bisa ya saya oke, coba. Yes. Bisa ternyata. Baik. Saya perkecil gambarnya. Gambarnya saya perkecil. Oke. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Masih belum ganti. Ya, apa? Saya? Belum ganti PowerPoint. Oh, belum. Oh, berarti gimana? Masih di PowerPoint ya? Masih di PowerPoint. Iya, tayangannya. Ya sudah, kalau gitu saya stop share saja. Oke. Sekarang saya mau share lagi. Nah, ini. Oke. Sekarang sudah? Halo, Ibu? Sudah belum? Sudah, Bro. Sedang kontrol Sudah. sama ketinggalan.
Oh, nggih. Nah, ini sekaligus ada ideologinya, kemudian ada paradigmanya, ada teori, bahkan bisa menjangkau model, strategi, sintak, ya, model, strategi, pendekatan, gitu. Ini meluncur ke bawah, ya, meluncur ke bawah itu mulai dari filsafat bisa, ideologi bisa, paradigma bisa, teori bisa, kemudian model, pendekatan, ya, strategi, ya, atau praksis, 8 unsur ya, yang berturut-turutnya begini, Ibu dan Bapak sekalian. Saya mau perkecil kalau bisa nggak saya perkecil? Sudah maksimal. Ini ada orang ya, namanya Vicky Earle ya. Ini di apa namanya? Bapak Ibu bisa klik nanti ini, ya. Kemudian akan muncul ini apa? Atau saya ngetiknya CMAP teori learning gitu, nanti dibuka yang gambar begitu. Nah, ini kebetulan ya sudah ada warna-warna, tapi yang kuning ini adalah pendidikan behaviorism. Ya, pendidikan behaviorism. Kalau saya melihatnya, ya, kuning sebagai pendidikan behaviorism itulah pendidikan konvensional atau tradisional atau berorientasi kepada guru. Nah, kemudian yang lain itu sebagai antitesisnya. Sebagai antitesisnya itu adalah tokoh-tokoh yang berorientasi melalui filsafat pendidikan, juga berorientasi untuk melakukan inovasi-inovasi. Dan sampai sekarang yang disebut inovasi pendidikan itu domainnya adalah berorientasi kepada siswa. Nah, di sini kalau kita berbesar, ya, di sini banyak variasinya, banyak ya. Jadi kalau saya berbesar, ya, nah, di sini ada sosial kognitif, ya, sosial kognitif dari Bandura ini ya, ada sosial kognitif dari Bandura, ada cognitive information processing dari Piaget, ya. Kemudian juga ada meaningful learning teori dari Osborne, ya. Kemudian yang di atasnya kognitif developmental, ya. Kognitif developmental. Kemudian ada dari Vygotsky itu socio-cultural teori, ya. Kemudian dari Piaget lagi kognitif teori, ya. Kemudian di sini ada constructivism, ya. Ada constructivism, ya. Ada discovery learning dari Brunner, ya. Kemudian juga ini kalau dikaitkan lagi ini ada apa namanya activity theory, ini activity theory, ya. Kemudian situated cognition, ya. Kemudian lagi ada lagi di sini yang biru ini adalah connectivism, ya. Connectivism. Nah, kemudian juga ada ini dari apa namanya distributed cognition. Baik, itu Ibu dan Bapak sekalian, ya, yang saya hormati. Jadi sebagai suatu referensi tentu, ya toh, masih ada banyak lagi yang belum dimasukkan di sini karena mungkin tempat, sebagai misalnya tentang scientificism,
gitu. Scientificism belum masuk atau scientific ya. Nah, kalau di yang lain-lain ada PJBL, ada realistik matematik itu misalnya ya, ada pendidikan berbasis budaya ya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Di sini yang menarik ini ya, tapi ya konektivisme ini, konektivisme ini activity theory. Ya, ini filsafat Bapak Ibu. Ya, ini ada kaitannya dengan filsafat. Jadi Bapak Ibu kalau kalau dari sisi perspektif saya, kalau belum tercantum di dalam filsafatnya, tetapi ada di area di bawahnya, maka itu perspektif dan prospektif untuk mengadakan filsafat itu. Misalnya kan selama ini kita kemarin kan belum menyinggung adalah filsafat daripada activity theory, gitu. Daripada activity theory filsafatnya kan belum tersinggung. Tapi di sini ada berarti prospektif dia masuk kemana, bisa bersinggungan, bisa sendiri, kan seperti itu. Tapi kalau dilihat dari hubungannya di sini, gitu, yang namanya activity theory itu, gitu, activity theory itu terkait dengan socio-cultural theory, pendidikan berbasis socio-culture, begitu. Nah, baik. Itu Ibu dan Bapak sekalian, sementara dari saya ingin menambahkan sedikit tentang activity theory ini. Ini kalau dalam bahasa Jawa, ini yang saya terjemahan saya. Kalau dalam bahasa Jawa, teori aktivitas ini wadahnya dari yang namanya, kalau bahasa Jawa itu, ilmu itu kalakone kan tilaku. Gitu. Ilmu itu tercapainya jika dijalankan. Itu. Nah, ini bukan masalah politik. Kebetulan datanya ada ke sana, itu yang dijalankan, sekali lagi bukan masalah politik ya, yang dijalani oleh Jokowi, yaitu kerja dan kerja. Kerja dan kerja. Ternyata dari kerja dan kerja kalau diungkap ke sini ternyata ada unsurnya, gitu ya. Kalau di Jawa itu ilmu itu kalakone kantilaku. Kantilaku itu kalau dalam bahasa Jawa dikembangkan lagi jadi cokro manggilingan. Lalu gitu. Cokro manggilingan itu yang bulat, yang menggelinding sana. Itu sebenar-benar hidup. Kalau difilsafatkan zaman Yunani jadi hermeneutika. Ya sudah ketemu klop. Kan begitu. Jadi itu ya. Itu tesis dan antitesisnya idealis dan realis sejak awal zaman, yang tetap dan yang berubah sejak awal zaman. Baik Ibu dan Bapak sekalian, karena waktu, saya cukupkan sekian saja ya. Nanti akan saya infokan tentang deadline deadline-nya dari perbaikan. Tapi sekarang nyicil direnungkan dulu, dihayati, kemudian jangan sampai dilewatkan niat baiknya Bapak Ibu, ya, kehendak baiknya, supaya mengerjakan tugas itu mengandung unsur morality, kan begitu, sehingga tidak ada unsur keterpaksaan. Baik Ibu dan Bapak sekalian, saya minta maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya mengucapkan selamat berkarya, selamat membaca, selamat mengerjakan tugas-tugas. Semoga tetap sehat, ya, murah rezeki, daya, inayah, barokah, ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa, disilakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.